Barang siapa yang berniat mengerjakan kebaikan dan belum melakukannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Jika dia melakukannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa yang berniat melakukan keburukan dan belum melakukannya, maka tidak dicatat sedikit pun. Jika dia melakukannya, dicatat baginya 1 keburukan. Ini manfaat sendiri. Ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pernah saya jelaskan. Usahakan teman-teman punya niat di semua amal soleh. Jangan pernah luputkan. Baik kita lihat orang lain kerjakan dan kita belum bisa, atau terlintas di benak kita saja. Contoh misal, ada orang lagi sedekah di depan kita. Ada masjid lagi dibangun, kita lewat, dia lagi nyumbang misalnya. Kita kebetulan tidak bisa mampir. Atau memang kita pun kalau mampir tidak punya kemampuan untuk itu. Niatkan, kalau seandainya saya bisa melakukan seperti orang ini, saya akan lakukan. Maka akan mendapatkan pahala. Ya, kalau dia niat, dapat 1 pahala. Tapi kalau dia melakukannya, dikasih 10 kali lipat. Itu kalau dia lihat orang lain berbuat. Kalau orang lain, misalnya orang puasa, orang haji, orang umroh, apa saja, maka dia niatkan juga sebagaimana dia ingin lakukan. Tapi ini harus tulus ya. Benar-benar dia, kalau Allah berikan kesempatan, dia mau lakukan. Jadi jangan temannya sedekah, udah saya niat aja deh, biar aja dia yang sedekah. Ini nggak dapat ini. Betul-betul dia punya halangan sekarang. Teman-temannya pada berangkat haji, dia nggak bisa berangkat haji karena nggak dapat visa. Kalau dapat visa dia akan berangkat. Nah, dapat pahala haji lengkap. Gitu kan? Diniatkan begitu. Sampai sebagian salafus saleh mengatakan, saya berharap punya niat di semua amal saleh supaya saya bisa mendapatkan pahalanya walaupun belum sempat saya melakukannya, gitu kan. Kalau orang lain melakukan, kalau kita juga terlintas di benak kita, contoh misal teman-teman, mulai sekarang jangan tidur malam hari kecuali niat sholat tahajud. Niat. Jadi jangan kalau syaitan bisikin, kayaknya saya tidurnya telat nih, gak usah bangun sholat malam deh. Dari awal sudah niat gak mau. Enggak, niatin sekarang, ubah. Saya mau ya sholat malam. Kalau dia tertidur, kelewatan, dapat pahala 1 sholat malam. Kalau dia kerjakan, dapat 10 kali pahala sholat malam. Ini kemudahan sekali. Ingat teman-teman, setiap kali ada kesempatan beramal soleh, selama kita masih hidup, jangan sia-siakan. Renungi riwayat ini riwayat sahih. Kalau saya tidak salah riwayat Tabarani, tapi ini riwayat sahih. Hadits ini berbunyi, ada 3 orang di zaman Nabi SAW, sahabat Nabi nih. 3-tiganya kurang lebih hampir sebaya umurnya. Yang satu, waktu Nabi SAW utus pasukan, dia ikut berperang lalu mati syahid. Setelah itu, Nabi utus pasukan yang kedua, orang yang kedua dari 3 orang ini juga ikut berperang mati syahid. Beberapa hari setelah itu, orang yang ketiga gak sempat ikut perang tapi mati di ranjangnya. Maka ada seorang sahabat mimpi. Dia mimpi, 3 orang ini masuk surga. Yang paling depan, paling bagus fasilitasnya, justru orang yang mati di ranjang. Lalu yang di belakangnya, orang yang mati syahid, orang yang kedua tadi. Yang paling belakang, orang yang mati syahid pertama. Maka orang ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami memahami ini? Kan di pandangan kita orang mati syahid kan gitu. Apalagi yang duluan mati syahid. Gitu. Kata Nabi SAW, kenapa kau heran? Bagaimana bisa kau bandingkan antara sholatnya orang yang mati di ranjang, walaupun cuma berapa hari itu, dengan sholatnya orang yang mati syahid? Bagaimana kau bandingkan zikirnya, ibadahnya? Tidak bisa dibandingkan. Ketahuilah perbandingan antara orang yang mati di ranjang dengan orang yang mati syahid itu antara langit dan bumi pahalanya. Apa maknanya? Kesempatan kalau masih bisa beramal soleh jangan sia-siakan. Kalau masih hidup teman-teman maksimalkan. Karena 1 hari saja zikir pagi petangnya, sholat berjamaahnya, mungkin uduknya, mungkin senyum juga muslim itu sudah lebih besar daripada orang yang baru meninggal daripada kita. Dari sisi pahala. Memang sudah begitu. Itu ada 2 riwayat begitu mirip ya. Itu juga ada sahabat Nabi begitu. Maka Nabi SAW mengingatkan, kalau yang mati lebih dahulu, itu Nabi mengatakan, tidak ada seorang muslim pun ya, yang Allah berikan umur dalam keadaan Islam, kecuali dia akan lebih banyak mendapatkan berkah dalam kehidupannya. Maka itu kesempatan. Mumpung kita masih bisa beribadah.